Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, di maghrib kali ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini. Tadi kita sudah menunaikan sholat maghrib berjamaah ya. Sebagaimana biasanya kita lanjutkan dengan mengkaji kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq ya. Yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang nawaqidul wudu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu yang kita lakukan itu Pak ya, tentu ada hal-hal yang membatalkannya. Ya, yang membatalkannya. Maka apa-apa saja yang membatalkan wudu? Yang pertama itu adalah kullu ma kharaja minas sabilaini, semua yang keluar dari dua jalan, Pak. Dua jalan itu maksudnya kubur atau kubul atau dubur, Pak ya. Depan belakang itu kubur. Pertama yang dicakup adalah baul, pipis. Keluar pipis berarti batal wudu kita. Yang kedua adalah ghaid. Ghaid itu artinya adalah buang air besar. Ya, kotoran, buang air besar keluar maka juga batal. Ya. Dalilnya adalah auja'a ahadum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian ya keluar ya, buang air besar ya. Kemudian yang ketiga Pak, kalau yang pipis sama BAB sama BAK ya, itu udah paham kita ya. Kemudian yang ketiga adalah rihud dubur ya. Rihud dubur artinya angin kentut Pak ya, kentut. Kentut itu membatalkan wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdasa, kalau ia berhadas ya, hatta yatawadda, sampai berwudu. Sampai berwudu. Jadi salat tidak diterima oleh Allah kalau kita berhadas sampai berwudu lagi, karena berwudu itu kan syarat sah salat. Berhadas menghilangkannya. Kemudian seseorang dari Hadramaut, Hadramaut itu berarti Yaman sekarang Pak ya, banyak habib-habibnya itu ya. Bertanya, mal hadas ya Abu Hurairah? Hadas itu apa wahai Abu Hurairah? Ya, hadas itu apa wahai Abu Hurairah? Kemudian dijawab oleh Abu Hurairah, fusaun au duratun. Fusaun artinya ya kentut, durat itu ya juga kentut artinya, ya, kentut, buang angin atau kentut. Jadi hadas itu maksudnya ya yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa. Ahdasa di situ kata Abu Hurairah maksudnya adalah fusaun au duratun, buang angin atau kentut. Ini hadis muttafaq alaihi, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, ya,
kalau salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu. Ya, jadi kalau salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, ya. Fa ashkala alaihi, dia bingung. Ya, perut rasanya sakit tapi kesulitan. Akhraja minhu syai' amla. Tadi ada yang keluar atau enggak gitu, tapi perut sakit ya Pak ya. Nah, perut kurang enak gitu. Tapi tadi kentut atau enggak gitu. Maka fala yakhrujanna minal masjid, jangan dia keluar meninggalkan masjid hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara au yajidarihan, atau mendapati baunya, Pak ya. Jadi di sini menunjukkan yakin. Jadi benar-benar harus yakin bahwasanya kita ada keluar angin itu, Pak. Kalau cuma ragu-ragu itu namanya was-was dari setan. Ya, kadang-kadang kan bunyi suara perut ya, kita sangka juga kentut padahal cuma bunyi suara perut ya. Itu kan, Pak. Jadi kalau kita kebanyakan was-was itu memang dari setan ya. Was-was itu, Pak ya. Jadi kalau benar-benar yakin, baru yakin itu artinya di sini ya benar-benar kita yakin kentut itu keluar. Kalau udah yakin berarti kita keluar untuk berwudu lagi. Jadi walaysa sam'u wa awil wujdanu rihi syarton fi dzalika. Jadi mendengar suara kentut atau merasakan baunya bukan syarat sebenarnya. Tapi maksudnya adalah husulul yakin bi khuruji syai'in minhu. Tapi benar-benar yakin ada yang keluar. Jadi kalau nggak yakin Pak, nggak usah gitu ya. Jangan ragu-ragu. Kalau cuma ragu-ragu berarti jangan gitu. Ya Pak ya. Jadi harus yakin, memang harus yakin. Kenapa? Karena kita wudhu dengan yakin itu nggak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Ya, kita wudhu dengan yakin dan sah secara agama, secara syariat. Kemudian kita membatalkannya karena ragu-ragu, itu namanya was-was. Ya, kan tadi kan kita ragu-ragu kecuali kita yakin kentut, berarti bisa jadi yang yakin dihilangkan dengan yang yakin. Ya. Sedangkan kalau ragu-ragu tuh nggak bisa menghilangkan yang yakin, karena wudhu kita yakin, kemudian nggak bisa dihilangkan sama ragu-ragu. Makanya jangan ragu-ragu. Ya benar-benar harus yakin dahulu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima dan keenam ini pernah kita bahas di awal-awal dahulu, yaitu keluarnya mani, mazi dan wadi. Sebelumnya pernah kita jelaskan ya Pak ya, mani, wazi dan wadi. Mazi dan wadi. Kalau mani mungkin sudah jelas ya. Pernah kita. Kalau mazi kita ulang lagi Pak ya. Kalau mazi itu keluar ketika seseorang mengkhayalkan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri. Keluar mazi itu batal wudunya, berwudu lagi ya. Atau wadi itu ketika kita pipis ya, ketika kita pipis Pak, biasanya keluar setelahnya cairan lagi, itu namanya wadi. Itu namanya wadi. Ya, dahulu pernah kita bahas di bagian awal itu. Jadi pipis kan biasanya sudah selesai pipisnya, setelah itu biasanya keluar wadi. Makanya ditunggu dulu sampai selesai, baru selesai, biar wadinya dibersihkan segera gitu ya. Betul juga. Jadi keluar itu maka wudunya juga batal. Berdasarkan sabda Rasulullah tentang madhi, fihil wudu, kalau madhi itu ada wudunya. Kemudian ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ammal mani fahuwa alladhi minhul ghusl. Kalau mani maka wajib mandi. Wa ammal madhi wal wadi, sedangkan mani dan mazi dan wadi maksudnya irsil zakaraka au mazakiraka, basuhlah kemaluanmu, wa tawaddo wudu'aka lis-shalah, dan berwuduklah dengan wuduk salat tadi. Kalau mani mandi Pak ya. Tapi kalau wadi dan mazi itu berwudu. Kita basuh terus kita berwudu ya. Basuh kemaluannya terus berwudu. Tadi itu 3 nama ya Pak ya. Sebelumnya kita sudah di awal sudah dibahas Pak. Mazi, mani, mazi dan wadi. Kalau mazi ketika memikirkan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri. Nanti ada yang keluar tapi dia bukan mani, tapi mazi. Itu harus dibasuh, kemudian wudu kita batal kalau kita berwudu Pak. Kemudian wadi itu keluar setelah kita pipis. Ya. Kita pipis setelah selesai pipis itu biasanya keluar lagi ada wadi namanya. Wadi Pak ya, cairan. Dia beda dengan pipis. Itu juga sama. Itu yang membatalkan wudu terkait dengan hal-hal yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur.
Sekarang kita masuk yang kedua yang menyebabkan batalnya wudu adalah an-naum al-mustaqriq, ya, tidur lelap. Tidur lelap alladzi la yabqa ma'ahu idrakun. Tidur lelap yang enggak ada kesadaran, Pak. Tidur lelap, benar-benar lelap, enggak ada kesadaran di situ. Ma'adami tamakkunil maq'ada minal ardi. Kemudian posisinya juga enggak mapan di duduk itu enggak mapan. Ya. Kalau duduk mapan enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya duduknya udah miring kiri, miring kanan, ya itu bermasalah itu ya Pak ya, bermasalah. Tapi kalau seandainya duduknya mapan, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita ngantuk itu Pak, duduknya mapan gini nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Tapi kalau udah duduknya ada kayak orang tidur ya, terbuka bagian bawahnya itu, ya itu sudah batal. Karena ada riwayat lain lagi nanti mengatakan bahwasanya kunci dari bagian belakang itu keluarnya angin itu ada di mata gitu ya. Nah, kalau mata udah ngantuk beneran kemudian posisinya nggak bener, nah itu lepas. Ini berdasarkan hadis Sofwan bin Asal ya Pak ya, radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, ila idza kunna safaran, kalau kami safar, alla nanza' khifafana salasata ayyamin wa layalihinna. Kami boleh tidak melepaskan sepatu kami 3 hari 3 malam kalau safar. Nanti masalah mengusap khuf itu akan kita bahas ke bagian selanjutnya Pak, nanti ya. Illa min janabah, kecuali junub, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kami harus melepasnya ketika juga buang air besar, buang air kecil dan tidur ya. Kalau tidur ya, tidur kan berarti batal. Nah, diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan disahihkannya. Fa idza kana naimu jalisan, jikalau tidur itu dalam posisi duduk, mumkinan maq'adatahu minal ardi, posisinya mapan, pantatnya itu mapan nempel di tanah Pak, ya. La yantaqidu wudu'uhu, maka enggak batal wudunya. Jadi duduk mapan tidur kemudian pantatnya nempel di tanah itu tidak ada masalah sama sekali ya, tidak ada masalah. Apa dasarnya? Ini dasarnya Pak ya, diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Tirmidzi yang sahihkannya. Ini ala hadza fa yahmil hadis Anas. Ini ada hadis Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantaziruna al-isya al-akhirah, ya menunggu isya terakhir. Isya terakhir artinya agak ditunda, hatta takhfiqa ru'usuhum, ya sampai kepala mereka udah gini-gini. Kita ngantuk kan gini-gini Pak ya. Kepala mereka gini-gini. Summa yusalluna wa la yatawaddauna, kemudian mereka salat dan enggak berwudu lagi. Mapan posisinya di lantai itu. Jadi mapan posisinya. Kalau Jumatan kan sering kita lihat itu orang ngantuk itu. Ya. Sering ya Pak ya. Nah, banyak ya, banyak sekali. Dan kalau posisinya mapan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau nggak posisi mapan, mendingan wudhu lagi. Ya, dikeragui keluarnya kentut. Tapi posisi mapan itu ada. Ini hadis Anas ini Pak ya, hadis Anas itu. Jadi dahulu para sahabat itu kan menunda isya terakhir. Isya terakhir itu kan boleh ya. Isya terakhir kalau seandainya tidak menyulitkan, itu boleh. Tapi jangan lewat tengah malam. Kalau lewat tengah malam itu bukan enggak waktu sholat lagi. Waktu sholat itu sampai setengah malam. Kalau lewat tengah malam enggak ada waktu isya lagi. Jadi para sahabat itu salah satu sunnahnya itu mereka mengakhirkan sholat isya itu sampai sepertiga awal malam, sekitar jam 11, jam 10 itu. Tapi asalkan tidak menyulitkan, dan itu dilakukan berjamaah ya Pak ya. Jadi jangan tengah malam saya sholatnya malamnya tapi sendiri ya, hilang pahala jamaahnya nanti. Atau kesulitan juga nggak boleh. Ya, dan nggak lewat tengah malam. Kalau sholat isya lewat tengah malam bukan waktunya lagi, karena waktu isya itu ila muntasafil lail, sampai setengah malam aja, tengah malam saja. Jadi suatu hari diakhirkan sholat isya itu, kemudian para sahabat menunggu ngantuk. Ya, hatta takhfiqar usum, mereka tuh gini-gini Pak. Takhfiqar tuh kepalanya nunduk-nunduk gitu ya. Ngantuknya. Ya, summa yusalluna wa la yatawaddauna. Ketika mulai sholat mereka sholat enggak wudu lagi. Tapi posisinya duduk mereka. Gitu ya. Diriwayatkan oleh Syafi'i, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, dan lafaz At-Tirmidzi dari jalan Syu'bah ini juga dikatakan laqad ra'aitu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Saya melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqazuna lis-shalah, dibangunkan untuk salat, hatta la asma' li ahadihim ghatitan, sampai saya mendengar ngorok mereka. Itu artinya kan tidurnya udah lelap itu. Ya Pak ya. Hatta la asma' li ahadihim ghatitan, sampai saya mendengar ghatit. Ghatit itu artinya ya ngorok itu. Artinya memang udah lelap tapi posisinya duduk gitu. Ya. Itu kalau mau tahu caranya tanya-tanya anak pondok, anak pesantren bisa mereka itu. Nah, sekali duduk kayak gitu kayaknya. Nah, maksudnya dulu duduk kayak gitu biasanya. Nah, duduk gitu ya. Jadi sampai para sahabat itu mendengar suara ghatit ya. Sumayakumuna fayusalluna wa la yatawaddauna. Kemudian mereka berdiri, kemudian salat dan tidak berwudu lagi. Posisinya mapan ya Pak ya. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan hadza indana ya wahum julusun. Menurut kami, kata Abdullah Ibnu Mubarak, itu mereka dalam posisinya duduk, tapi duduk mapan. Di posisi duduk mapan menempel di tanah itu, di lantai itu tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hilangnya batalnya wudu adalah zawalul akal. Hilangnya akal. Hilang akal, kesadaran. Hilang kesadaran. Sawaun kana bil junudi, baik karena junun, gila, awil ikma, atau orang pingsan. Pingsan ya Pak ya. Pingsan itu membatalkan wudu. Au bisukar orang mabuk, au bidawai, atau karena obat, disuntik obat bius misalnya, orangnya mau itu suntikin obat bius atau apa, dia batal berarti wudunya ketika posisi seperti itu. Sawaun qalla au kasur, baik dia mengalami itu ya, mengalami hilang akal sebentar atau lama, hukumnya sama Pak. Artinya ketika akal itu hilang berarti udah batal gitu ya. Sawaun kanat al maq'adatu mumkinah minal ardi am la, baik dia duduk posisi dengan posisi ketika pingsan itu posisinya mapan gitu, enggak ngaruh ya. Ya, karena tadi tidur masih ada kesadaran, akalnya masih jalan, tapi ketika pingsan beda gitu ya. Atau tidak. Li'anna zuhul inda hadhil asbab ablagh minan naum, karena hilangnya kesadaran dalam posisi ini lebih dalam daripada sekedar tidur. Ini adalah kesepakatan para ulama. Itu yang ketiga ya Pak ya. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah masul faraji biduni hailin, menyentuh kemaluan tanpa alas, tanpa ada yang mengalasi gitu ya, membatasi antara tangan dengan kemaluan dengan sentuhan itu. Ini berdasarkan hadis Bisrah bin Safwan ya Pak ya, radhiyallahu anhu ya, Bisrah bin Safwan radhiyallahu anhu binti Safwan ya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka jangan salat sampai berwudu. Ya, itu tanpa alas tadi ya. Diriwayatkan oleh Khamsah, disahihkan oleh At-Tirmizi. Kemudian Bukhari mengatakan wa huwa ashahu shay'in fi hadzal bab, ini adalah pendalilan yang paling kuat di dalam bab ini. Diriwayatkan juga oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan selain mereka. Berkata Abu Daud, ya, qultu li Ahmad, saya bertanya kepada Ahmad, hadis Busrah laisa bisahih, apakah hadis Busrah itu enggak benar? Kata Abu Daud kepada Ahmad. Dikatakan oleh Imam Ahmad, bal huwa sahih, bahkan dia adalah hadis sahih ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad juga, An-Nasa'i dari Basrah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa yakun, beliau mengatakan, wa yatawadda min masjid zakar, ya, berwudu kalau menyentuh kemaluan. Apa ya? Ini mencakup yashmul zakara nafsi wa zakara ghairihi, ini mencakup ya yang punya dia sendiri atau punya orang lain, misalnya memandikan mayat ya, atau apa ya, atau dia sebagai berstatus sebagai perawat atau dokter, kemudian tersentuh, misalnya tersentuh, bukan nyentuh ya, tersentuh ya, itu batal berarti. Jadi mencakup yang punya dia sendiri ya maupun yang orang lain, itu membatalkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, man afdha biyadihi ila zakarin laisa dunahu sitar faqad wajaba alaihi alwudu, siapa yang menyentuh dengan tangannya ke kemaluannya dan enggak ada di situ penghalangnya, jadi enggak pakai kain sama sekali, enggak ada ya, langsung bersentuhan, faqad wajaba alaihi alwudu, maka wajib baginya
berwudu. Ya, wajib baginya berwudu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkannya ya. Kemudian juga ada Ibnu Abdul Bar, kemudian berkata Ibnu Sakan, hadal hadis ini adalah min ajwadi marwa fi hadzal bab. Di antara hadis terbaik dalam bab ini. Dalam lafaz Syafi'i dikatakan juga idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi, kalau salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya wa laisa bainaha wa bainahu syai', enggak ada penghalang antara tangannya dengan kemaluannya itu ya, falyatawaddo, maka berwudulah. Ya, Pak ya. Ini wa an Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum berkata, ayyuma rajulin, siapa saja laki-laki yang massa farjahu, yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka berwudulah. Wa ayyuma imra'atin massat, ya, siapa saja perempuan yang massat menyentuh farjaha kemaluannya, faltatawaddo, maka berwudulah. Riwayat Ahmad. Ya, laki perempuan sama di sini Pak ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Hazimi mengatakan ini sanadannya sahih ya. Hanya saja Pak dalam mazhab Hanafi memang nanti akan berbeda ya. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau kita menyentuh tanpa penghalang di situ, tanpa ada pembatasnya, maka batal. Kalau ada penghadang tidak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ya, itu walaupun kita menyentuh tanpa penghalang maka enggak batal sama sekali. Yaitu pendapat Hanafi, mazhab Hanafi. Pak ya. Mereka mengatakan mazhab Hanafi ini bahwasanya massaz zakar, menyentuh kemaluan itu la yangqud al-wudu, tidak batal wudunya. Mazhab Hanafi Pak ya, tapi jumhur ulama mengatakan batal. Apa dasarnya mazhab Hanafi? Ini berdasarkan hadis Thalik. Beliau mengatakan anna rajulan, bahwasanya suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rajulin yamassu zakarahu, seseorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya. Hal alaihi wudu, apakah baginya wudu? Kemudian Nabi mengatakan enggak wudu ya. Jadi suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah wajib berwudu bagi seseorang yang menyentuh kemaluannya? Terus kata Nabi ketika itu enggak. Innama huwa bid'atum minka, atau bud'atum minka, dia hanyalah bagian darimu. Ini menjadi dasarnya mazhab Hanafi Pak ya, untuk mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Bagian darimu itu artinya apa ya? Karena bagian dari kita sama kayak megang telinga, megang rambut, megang kepala, itu kan bagian dari kita itu Pak. Ya, itu dasarnya mazhab Hanafi. Tapi pendapatnya menyelisih jumhur mayoritas ulama. Kayak mayoritas ulama itu yang menjadi pegangan kita ya batal. Ya, karena banyak dalilnya juga di situ. Tapi kita perlu ketahui juga misalnya kalau ada mazhab Hanafi yang membolehkan ya, tapi enggak kita jadikan pegangan ya. Jadi enggak jadi. Memang kita perlu tahu itu ada gitu. Ya. Itu Pak hal-hal yang membatalkan wudu ya. Sekarang kita masuk tentang mala yang kudul wudu, apa yang tidak membatalkan wudu. Ya. Kita lihat sekarang apa-apa saja yang tidak membatalkan wudu. Banyak orang yang menduga misalnya ada beberapa hal yang tidak membatalkan wudu sebenarnya, tapi sebagian orang mengatakan itu membatalkan, atau ragu-ragu atau was-was Pak ya. Yang pertama Pak, yang tidak membatalkan wudu itu adalah lamsul mar'ati biduni ha'ilin, menyentuh istri tanpa pembatas. Itu tidak membatalkan wudu ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama nanti di sini Pak ya. Tapi ya yang kita lihat dari pendalilan yang banyak itu ya, itu rata-rata nanti akan didapati bahwasanya menyentuh istri walaupun enggak pakai pembatas, artinya kulit bertemu dengan kulit, ya itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Banyak dalilnya di sini. Kita lihat Pak ya satu-satu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha, mencium beliau ketika beliau sedang berpuasa. Kemudian beliau mengatakan begini, innal qublah, kalau qublah kan bersentuhan kulit dengan kulit itu Pak ya. Innal qublah, sesungguhnya ciuman itu la tangkudul wudu, tidak membatalkan wudu, wala tuftirus shaim, dan tidak juga membatalkan orang yang berpuasa. Cium pipi itu kan bersentuhan kulitnya itu. Dan Rasulullah mengatakan tidak membatalkan wudu. Itu menjadi poin kita. Itu diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai. Kemudian dikeluarkan juga oleh Bazzar dengan persanadan yang bagus. Kemudian berkata Abdul Haq
La a'lam lahu illatan tujibu tarkahu. Saya tidak mendapati suatu illat pun, masalah dalam hadis ini yang mengharuskan untuk meninggalkannya, tidak menjadikannya hujah. Hadis ini adalah hujah, begitu kira-kira pandangan beliau. Kemudian dari Aisyah juga, karena yang terkait dengan istri ini lebih banyak Aisyah, Pak. Karena Aisyah yang di dalam rumah, serumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya riwayat-riwayat terkait dengan apa yang dilakukan Nabi dalam rumah itu ya Aisyah yang mengajarkan. Makanya dahulu Pak, ketika Rasulullah meninggal itu kan para sahabat meriwayatkan hadis dari Aisyah. Aisyah di sini, terus di depan ini para sahabat dikasih tirai gitu ya. Makanya kalau ada yang mengatakan suara perempuan itu aurat ya, berarti suaranya Aisyah aurat itu. Ya, itu kan enggak berarti. Karena enggak ada dasarnya mengatakan suara perempuan itu aurat, itu enggak ada dasarnya. Apa dasarnya? Karena Aisyah juga meriwayatkan hadis kepada para sahabat memang meriwayatkan pakai bahasa isyarat, enggak kayak suara, kayak suara. Kemudian Aisyah juga mengatakan ya, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin minal firash. Jadi suatu hari Aisyah kehilangan Rasulullah di tempat tidurnya. Biasanya sebab beliau, kemudian tiba-tiba satu malam hilang Rasulullah itu. Enggak ada. Faltamastuhu, saya cari-cari kata Aisyah, saya cari-cari Rasulullah. Nah. Fawada'tu yadayya ala batni qadamai. Jadi di apa namanya? Diraba-raba ya Pak, ya, dicari-cari. Ternyata nempel tangan beliau, tangan Aisyah di bagian perut. Bagian perut itu berarti bagian bawah ini. Bagian bawah ini. Ini punggungnya Pak ya, di atas ini. Bawah kan yang bagian kita injak itu kan perut kaki itu. Jadi tangan beliau nempel di situ. Di kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa fil masjid, ini kan kamar Rasulullah, ini masjid. Jadi sebelah itu tangannya keluar nyentuh kaki Rasulullah lagi di masjid. Wahuma mansubatani, kedua kaki beliau lagi berdiri ketika itu. Jadi sentuh kayak gini. Ini kan bagian perutnya kaki, sentuh seperti ini. Itu kan nyentuh Pak. Ya, kalau seandainya ketika itu batal ya, maka seharusnya Rasulullah ya langsung membatalkan sholatnya karena wudhunya sudah batal. Dan nyatanya Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Itu kan nyentuh istrinya. Nah, kemudian ketika itu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhtika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika, saya berlindung dengan kemaafanmu dari hukumanmu. Wa a'udzubika minka, saya berlindung kepadamu dari dirimu. La uhsi sana'an alaika, saya tidak membatasi pujian kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsika, kau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya. Itu doanya Pak. Jadi yang menjadi inti bagi kita sekarang itu, ketika Aisyah kehilangan beliau, diraba-raba, ketemu kakinya Rasulullah di masjid, beliau di kamar ini, ya, keluar tangannya, kaki Rasulullah lagi berdiri pegang. Kalau seandainya batal, kalau seandainya wudhu itu batal, maka seharusnya Rasulullah mau hentikan sholatnya, kemudian wudhu lagi. Ya kan enggak, Rasulullah lanjut doa. Bahkan Aisyah mendengar doa beliau. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Muslim at-Tirmidzi dan disahihkannya. Kemudian dari Aisyah juga Pak, ini banyak dari Aisyah kan, karena dalam rumah ini. Kalau dalam rumah itu yang kena ya Aisyah gitu ya. Aisyah dan para istri Nabi yang lainnya, tapi kan lebih banyak Aisyah gitu ya. Lebih banyak Aisyah. Karena jatah malam itu lebih banyak di Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qabbala ba'da nisa'ihi, mencium ya beberapa istrinya, cium pipi beberapa istrinya, summa kharaja ila shalah, kemudian beliau berangkat salat, walam yatawaddo, dan enggak wudu. Jadi sebelum beliau berangkat ke masjid, pindah ke masjid itu dari rumah beberapa istrinya, itu beliau cium pipi dulu, ya itu enggak berwudu lagi, ya langsung berangkat salat gitu. Jadi enggak riwayat Aisyah juga dan diriwayatkan dari Imam Ahmad dan arba'ah, imam-imam lainnya yang 4 dengan sanad yang rijal-rijalnya sikot semua, rijal-rijalnya terpercaya, artinya hadisnya sahih. Baik ya. Kemudian dari Aisyah juga radhiyallahu anha berkata, kuntu anamu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Aisyah tidur di hadapan Nabi, Nabi lagi salat ya. Ya, warijlayya fi qiblati. Kedua kaki saya itu berada di kiblatnya Nabi. Kayak gini Pak, salat, ini kakinya Aisyah di sininya. Kan rumah Nabi sempit toh, ya. Di kakinya di arah kiblat itu, di kiblat itu. Fa idza sajada, kalau beliau sujud, karena nyempit, kata beliau sujud, ghamazani, beliau ngasih pegang, digoyangkan kaki saya, ya.
Faqabattu rijli, ketika itu saya lipat kaki saya, ditarik dari depan beliau. Itu kan dipegangin itu. Dipegangin kakinya tadi Pak ya. Digoyang dulu. Kalau batal Nabi enggak goyang, salatnya diberhentikan ketika itu. Jadi itu. Ya. Jadi dalam lafaz lainnya fa idza arada an yasjud ghamaza rijli. Ya, kalau beliau ingin sujud, beliau menggoyangkan kakiku. Ini hadis muttafaq alaihi. Hadis disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Itu dalil-dalilnya Pak ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya persentuhan antara suami dan istri tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ada yang mengatakan ya, misalnya membatalkan, dalam mazhab Syafi'i biasanya membatalkan ya, pandangan Pak ya. Itu tidak ada masalah sama sekali ya, karena ada beberapa pendalilan lainnya yang menunjukkan seperti itu. Ya, tapi kalau dalil yang dipakai dalam kitab ini ya, sama Syekh Said Sabiq itu mengatakan tidak membatalkan. Kalau saya sendiri berpegang di situ ya, karena dalil-dalil yang kita lihat ini mendapati memang seperti itu. Tidak. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak menyebabkan batalnya wudu adalah khurujad dam ghairul makhraj al-muqtad ya. Keluarnya darah ya, bukan di jalan yang biasanya. Biasanya maksudnya adalah kubul dan dubur. Keluar darah dari kubul dan dubur itu membatalkan. Tapi darah yang biasa kemudian tidak mengucur deras itu enggak ada masalah sama sekali, Pak. Ya, misalnya luka udah enggak mengucur deras, biasa saja gitu ya, itu enggak membatalkan wudu. Tapi kalau sampai mengucur deras kayak kita nyembeli itu, mengucur deras darahnya, itu membatalkan. Tapi kalau biasa aja sih keluarnya, apalagi cuma sedikit, itu enggak ada masalah sama sekali. Ya, baik karena luka atau hijamah itu bekam, atau karena ru'af hidungnya ya, ada masalah di situ, agak berdarah, kemudian dibersihkan masih ada netes-netes, itu enggak ada masalah sama sekali. Baik sedikit maupun banyak. Ada riwayat dari Hasan Al-Basri. Ya, dari Hasan Al-Basri ini radhiyallahu an. Nah, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Kaum muslimin masih mengerjakan salat dengan luka-luka di badan mereka. Luka kan masih ada sisa darahnya, Pak. Habis perang apalagi, ya. Udah dilap darahnya masih ngeluar netes-netes, itu biasa gitu ya. Ya Kak, boleh itu kalau sampai ngucur darahnya deras lah itu baru. Wa qara ya. Wa asra ibnu Umar radhiyallahu anhu Basrah wa kharaja min huddam falam yatawadda. Jadi Umar itu pernah ini asra ini mengambil darah itu Pak, dibersihkan darahnya itu, ya lukanya itu, ya, darah dari darah yang masih mengalir, kemudian di situ keluar darah dan beliau masih tidak berwudu lagi, artinya enggak batal wudunya. Nah. Wa basaqa Ibnu Abi Aufa daman ya. Ibnu Abi Aufa itu memuntahkan darah, itu ludahnya berdarah ya. Wa madha fi salatihi, dan dia masih melanjutkan salatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu salat wajruhu yas'ab daman, kemudian darahnya masih mengeluarkan, lukanya masih mengeluarkan darah dan dia masih melanjutkan salatnya. Nah. Kemudian ada Abbad bin Bishr, itu tertimpa panah, terkena anak panah, wa huwa yusalli, ketika salat fastamarra fi salatihi, dan dia masih melanjutkan salatnya. Artinya darahnya itu selama dia tidak keluar dari jalan yang kubur atau dubur tadi ya, kemudian dia tidak mengucur deras ya, masih biasa saja atau standar biasa gitu ya, maka tidak ada masalah sama sekali ya. Kemudian yang ketiga Pak, yang tidak membatalkan wudu itu adalah al-qai. Ya, muntah itu tidak membatalkan wudu. Nah, sawaun kana mil'ul fam au dunahu, baik memenuhi mulut atau tidak, karena tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujah di dalam hal tersebut. Jadi muntah, walaupun muntah kita itu tidak membatalkan wudu. Tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujah di situ. Kemudian yang berikutnya adalah makan daging onta ya Pak ya. Kalau kita pernah makan daging onta, mungkin ini masuk ya dalam bagian kita ya. Tidak membatalkan wudu sama sekali. Wa huwa ra'yul khulafa al-arba'ah wa katsiru minas shahaba wat tabi'ina ya. Ini adalah pendapat khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu berpandangan bahwasanya makan daging onta tidak membatalkan wudu. Ya. Illa annahu sahha al hadis bil amril bil wudu'i minhu.
Hanya saja memang hadis yang mensunnahkan untuk berwuduk lagi juga sahih, Pak. Jadi kalau disunnahkan untuk berwuduk lagi setelah makan daging onta tersebut. Jadi pendapat jumhur ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan khulafa rasyidin dan banyak para sahabat dan tabi'in, dia tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan untuk berwudu dari situ. Ya, tidak membatalkan, artinya disunnahkan gitu ya. Ini ada riwayat dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawaddo min luhumil ghanam?" Apakah kami berwudu dari makan daging kambing? Ya, seorang bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "In syi'ta tawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo." Kalau kamu pengen enggak usah wudu, kalau pengen ya wudu lah sana gitu ya. Kalau daging kambing. Kemudian ditanya, "Ana tawadda'u min luhubil ibil?" Apakah kami berwudu dari daging onta? Beliau mengatakan, "Na'am, tawadda' min luhumil ibil." Ya, berwudu dari daging onta tadi. Ya. Sunnah kalau tadi yang pertama kalau daging kambing itu terserah kita. Enggak ada kesunahan di situ, kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau daging onta kita berwudu dari daging itu, tapi kesunahan. Jadi perintah di sini dibawa kepada sunnah, dipalingkan maknanya dari wajib ke sunnah. Nah, walaupun perintah di situ. Ya. Kemudian usolli fi marabidil ghanam, apakah saya boleh sholat di kandang ini, di tempat kandangnya domba, kambing? Beliau menjawab, na'am. Nah, ini pelajaran yang pernah kita bahas itu Pak ya, bahwasanya daging kotoran dari daging yang dimakan dagingnya itu tidak najis ya. Cuman kita mustakzar itu artinya kita tuh sudah terbiasa itu jijik gitu ya. Enggak sesuai dengan tabiat kita gitu ya. Tapi secara hukum dia tidak ada masalah sama sekali. Makanya ketika ditanya boleh enggak sholat di marabidil ghanam, di kandangnya kambing itu ya, enggak ada masalah kata Nabi. Kemudian ditanya sama para sahabat lainnya, boleh enggak sholat di mabarikil ibil, tempat kandangnya, tempat marbarik itu tempat duduk, tempat istirahatnya onta-onta itu. Kata Rasulullah enggak boleh gitu. Enggak boleh sama sekali. Kalau kambing enggak apa-apa. Kalau onta tidak. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Dari Barwa bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu min luhumil ibil. Nabi ditanya tentang berwudu dari daging onta. Beliau mengatakan tawadda'u minha, berwudulah dari daging onta tersebut. Ya, tapi ini perintah tadi kita sampaikan lagi dibawa kepada kesunnahan. Kemudian beliau ditanya tentang luhumil ghanam, beliau la tatawadda'u minha. Kalau daging kambing enggak usah berwudu darinya. Wasu'ila anis shalah fi mabarikil ibil, beliau ditanya tentang salat di tempat itu, tempat istirahatnya onta itu, tempat kandangnya onta. Kata beliau, la tusallu fiha. Jangan kamu salat di situ, di tempat onta itu. Fa innaha minasyayatin, karena ia bagian dari karena itu dari setan gitu ya. Kemudian ditanya tentang salat di marabidil ghanam, di kandangnya kambing atau domba, beliau mengatakan sallu fiha. Salatlah kamu di situ, fa innaha barakah. Ada berkahnya di situ ya. Allahu a'lam di sini Pak. Itu ilatnya. Apa ilat itu? Alasan kenapa dibolehkan di kambing ya, kandangnya kambing, kemudian tidak di kandangnya onta itu ya. Itu ilat, sebab alasannya dalam hadis begitu. Kalau onta di situ dari setan di situ ya. Kemudian kalau kambing itu ada berkah di situ. Allahu alam sebabnya kenapa, bisa jadi kalau kita cari sih ketemu aja nanti Pak ya. Misalnya Rasulullah dari dulu dia mengembala kambing juga atau beliau itu. Allahu alam. Nah, itu cuma sekedar ilat dalam hadis begitu. Ya kemudian kita juga ngapain tuh sholat di situ ya Pak ya. Kalau bisa sholat di masjid gitu ya. Nah, ya tapi ya masjid mesti Pak ya banyak. Tapi secara hukum gitu hukumnya ya. Secara hukum gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau terdesak misalnya ya di kandang kambing bisa. Nah, tapi kalau ini onta jangan. Nah, ya. Jadi itu secara hukum ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban. Kemudian berkata Ibnu Huzaimah, lam ara khilafan
saya tidak mendapati perbedaan di antara para ulama hadis bahwasanya hadis ini sahih ya, dari sisi penukilan, dari sisi pensanadan, karena adilnya ya, adil itu artinya orang-orangnya baik-baik semua para periwayatnya. Kemudian An-Nawawi mengatakan hadzal mazhab aqwa dalilan ya. Mazhab ini adalah mazhab yang paling kuat walaupun berbeda dengan jumhur. Jadi sebagian memang mengatakan wajib ya, tapi yang jelas jumhur mengatakan sunnah, itu kita jadikan pegangan. Ya. Kemudian terakhir ya Pak ya, kita ambil pada malam hari ini. Syakkul mutawaddi fil hadas. Ragu-ragu orang yang berwudu tentang hadas, apakah dia berhadas atau tidak. Ragu-ragu itu tidak membatalkan wudu. Jadi ragu-ragu itu tidak membatalkan wudu. Apa ya? Idza syakkal mutatahhir, kalau seandainya orang yang berwudu bersuci tadi ragu-ragu apakah dia berhadas atau tidak, la yadurruhu syak wa la yantakidhu wudu'uhu, maka keraguan itu tidak mempengaruhi wudunya. Jadi wudunya enggak batal sama sekali ya, wudunya masih sah ya Pak ya, masih sah ya. Hatta yatayaqqan annahu ahadas, sampai dia yakin bahwasanya dia berhadas tadi, sampai keluar kentut baunya, benar-benar yakin ya Pak ya, benar-benar yakin di situ ya. Ini ada hadis riwayat dari Abbad bin Tamim ya, dari pamannya radhiyallahu anhu, seseorang mengadu kepada Rasulullah ya, yukhayyal annahu yajidu syai' fi shalah. Jadi dia menghayal, berhalusinasi seolah-olah dia mengalami sesuatu di dalam salatnya. Jadi seolah dia kentut ya, padahal dia enggak kentut. Kemudian kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidi rihan. Jangan dia keluar dari salatnya sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Artinya yakin. Tadi sudah dijelaskan di awal, yakin maksudnya. Ya, walaupun enggak dengar suara, tapi kalau yakin kentut ya keluar, gitu Pak ya. Nah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, kalau salah seorang di antara kalian mendapati di perutnya sesuatu, kemudian dia merasa kesulitan ada untuk mengetahui apakah keluar sesuatu atau tidak, fala yakhrud minal masjid, sampai jangan keluar dari masjid, hatta yasma' sautan, sampai mendengar suara atau mendapati bau. Yakin keluarnya itu Pak. Intinya itu yakin keluar itu. Ya. Berkata Ibnul Mubarak, idza syakka fil hadas, kalau seseorang ragu di dalam hadasnya, apakah dia berhadas atau tidak, fa innahu la yajibu alaihi alwudu hatta yastaykina istiqanan biqadri an yahlif alaihi. Maka dia kalau ragu, maka dia harus yakin dulu Pak. Dengan yakin yang benar-benar yakin gitu. Yang yakin dia bisa bersumpah di situ. Nah. Amma idza tayaqqanal hadas, sedangkan jikalau dia yakin berhadas, kemudian ragu bertoharoh, maka dia harus berwudu ya. Misalnya saya jelas kentut ya Pak ya. Kentutnya jelas kentut keluar gitu. Kedengeran berhadas. Kemudian saya ragu-ragu, tadi saya udah berwudu apa belum ya setelah kentut tadi. Ya. Setelah kentut tadi. Jadi kentut ini Pak ya, saya kentut misalnya. Kemudian saya yakin kentut ini. Kemudian setelah ini, saya nggak lama setelah itu saya nggak langsung berwudu, misalnya 10 menit setelah itu saya ragu-ragu. Tadi saya udah berwudu atau belum? Atau berwudu apa? Belum. Padahal udah kentutnya yakin. Maka yang diambil adalah berwudu lagi, Pak. Berwudu lagi. Ya. Beda kalau seandainya wudu yakin, udah jelas wudu, terus setelah wudu itu kita ragu-ragu kentut atau tidak, maka yang diambil adalah yang yakin wudu itu. Jadi itu ya Pak. Jadi yang diambil itu yang yakin sesinya ya. Yang yakin itu ya. Ya, yang yakin. Itu menjadi inti ya Pak Ibu ya. Jadi yakin kita itu. Ya, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan Pak sebelum azan? Iya Pak. Ini kajian yang luar biasa ya. Pertanyaan saya yang pertama, etika berwudu apa harus menutup aurat? Yang kedua, menyentuh selain mukim itu membatalkan wudu atau tidak? Tolong itu enggak ada dasarnya gitu ya. Terus yang ketiga terakhir itu memang ragu-ragu itu memang sering mengganggu pada kita. Kadang-kadang membasuh tangan sudah rata belum dan lain-lainnya. Saya pernah mengalami seperti itu. Sampai sekarang saya punya masih ingat pada sudah kira-kira 10 tahun yang lalu. Karena ragu-ragu tadi. Saya tadi sudah batal tidak.
kalau saya keluar ke tempat wudhu, saya tidak tahu tempatnya di mana. Kalau saya karena ragu-ragu tadi, kalau kembali saya tidak telat dari sholat jamaah. Karena saya pada waktu itu kan namanya berkerumunan ya di satu tempat ibadah ya setelah waktu kan kita sudah ragu-ragu. Tapi kalau saya keluar ke tempat itu, saya tidak menemukan karena kita mungkin tidak bisa kembali. Yang kedua, saya juga ketinggalan sholat berjamaah. Akhirnya cara ragu-ragu saya tayamum gitu. Terus saya tayamum itu kan. Itu kadang-kadang keraguan-keraguan. Kan saya antara batal tidak itu kan bimbang karena kan capek lah, saya dan nggak sadar ya. Akhirnya saya tayamum. Solusi saya seperti itu kan. Kalau itu tidak pertanyaan itu memang yang saya alami ya, terutama masalah berwudu harus untuk Allah. Yang kedua, bersentuhan dengan kain muslim itu apa membatalkan wudu. Yang ketiga kalau keraguan itu sudah dijelaskan tadi ya. Itu ada dua aja yang nanti. Ya. Berwudu itu memang etikanya menutup aurat itu Pak. Ya, berwudu itu etikanya menutup aurat ya. Kita ya usahakan menutup aurat kecuali di kamar mandi. Di kamar mandi nanti yang akan menjadi penutup aurat kita itu ya apa namanya? Dinding-dinding yang berada di sekeliling kita itu. Itu sudah menjadi penutup bagi aurat kita. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya di kamar mandi kemudian kita tidak menutup aurat ya. Sudah menjadi dinding-dinding itu sudah menjadi penutup aurat kita, menjadi pengganti pakaian kita. Tapi ingat itu etikanya saja gitu ya. Bukan berarti nggak berlaku sah nggak sah di situ Pak. Etika itu nggak mempengaruhi hukum. Yang mempengaruhi hukum itu halal dan haram, wajib atau enggaknya gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar etika itu nggak masuk. Itu namanya bagian dari kesunahan kita untuk melakukannya. Tapi etikanya memang kita menjaga aurat ketika berwudu. Gitu Pak. Itu yang pertama. Oh, kalau di kamar mandi ya, kalau di kamar mandi itu yang dinding-dinding sekeliling kita itulah yang menjadi pengganti pakaian kita. Ya, dinding-dinding kan kita di ruangan tertutup itu. Kecuali kita di ruangan terbuka ya kita pakai ya yang menutupi aurat kita. Yang pertama. Berdoanya itu di dalam kamar mandi atau harus keluar dari kamar mandi? Kalau berdoa, kalau seandainya kita di kamar mandi, kita keluar dulu dari kamar mandi, baru kita setelah itu berdoa karena kita berada di dalam kamar mandi itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi oh ya. Ya, jadi memang ini Pak. Jadi ketika memang selain muhrim ya istri saja tadi ada pembahasan kita ya. Istri itu kan kenapa dia menjadi boleh ya karena udah ada ikatan pernikahan tadi. Ya, kalau seandainya selain itu ya jelas tidak boleh karena ada larangan juga untuk bersentuhan dengan para wanita yang tidak muhrim tadi, tidak mahram tadi Pak ya. Kan ada hadis itu apa namanya? Walaupun tidak ada kesengajaan ya. Bersentuhan tidak ada kesengajaan baik mungkin tidak membatalkan wudu. Ya, kalau kita mau lebih lihat detail di mazhab Pak ya. Kan apa namanya hadis itu? Idza aula mastumun nisa, kalau engkau menyentuh perempuan, mulamasah di situ itu akan menyebabkan perbedaan banyak di kalangan para ulama. Kalau seandainya mazhab misalnya kita lihat mazhab Hanafi ya, itu mengatakan persentuhan biasa saja itu tidak ada masalah sama sekali ya. Mazhab lainnya harus disertai dengan syahwat. Itu persentuhan yang membatalkan wudu. Tapi kalau kita melihat jumhur ulama, terutama kita dalam mazhab Syafi'i ya, karena DNA-nya orang Indonesia kan rata-rata Syafi'i, persentuhan itu sendiri saja itu sudah membatalkan wudu. Gitu. Jadi persentuhan sendiri itu sudah, karena kata-kata lamastumun nisa itu apa dalam surat Al-Maidah itu Pak ya. Kalau kalian apa kemarin dasar hadis wudu itu Pak? Saya lupa lagi ya. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau mendirikan salat ya, waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Apa? Lupa saya Pak. Allah mastumun nisaa itu ya, atau kalian menyentuh perempuan di situ. Nah, itu kan menyentuh itu. Maka menyentuh itu para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Ada yang memaknai dengan sentuhan biasa itu sudah membatalkan. Ada yang memaknai dengan jima di situ hubungan suami istri. Ya. Ada yang memaknai dengan persentuhan dengan syahwat. Tapi kita yang sudah terbiasa dengan mazhabnya Syafi'i dan beberapa pendapat ulama lainnya juga yang mengatakan persentuhan itu sendiri yang bukan mahram itu sudah membatalkan wudu itu sendiri. Kecuali kita berada di kondisi Mekah misalnya Pak ya. Ketika kita ya karena jadi ketika di kondisi seperti itu, kondisi padat itu kita akan mengalami peralihan mazhab biasanya ketika itu.
Makanya rata-rata ketika itu karena kondisinya menyulitkan ketika di Mekah itu, persentuhan kemudian ya keluar lagi dari Masjidil Haram itu tidak memungkinkan, maka dicukupkan dengan itu. Persentuhan di situ tidak sampai membatalkan wudhu ketika itu. Berpindah ke mazhab Hanafi memang. Itulah salah satu kelapangan di situ, Pak. Kelapangan ketika itu. Orang yang terbiasa begitu memang. Kalau misalnya kita orang-orang jamaah haji Indonesia ya, itu kalau seandainya mereka mengambil mazhab Syafi'i ketika itu, mereka akan bolak-balik ke kamar mandi. Ya, nggak selesai-selesai nanti. Ya, makanya salah satu hikmah dari perbedaan para ulama ya, sebagian mengatakan seperti itu. Dengan cukup persentuhan tersebut tidak sampai membatalkan wudu karena saking padatnya dan tidak mungkin bolak-balik di situ. Kalau mungkin bolak-balik nanti dikit-dikit bersentuh lagi di situ. Itu fatwanya para ulama begitu. Ya, terus itu salah satu hikmah mungkin kenapa kita ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika dalam kondisi tertentu itu bisa digunakan. Kalau enggak kita akan dalam kesempitan. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz itu, Pak. Kalau seandainya para ulama itu tidak berbeda, para sahabat tidak berbeda, maka umat itu akan berada di dalam kesempitan. Ya, kesempitan. Kondisinya seperti itu. Kalau seandainya kita di sini yang terbiasa misalnya kalau bersentuhan batal wudu dengan yang tidak muhrim, ketika kita berangkat haji, otomatis akan ini kita bolak-balik ke kamar mandi lagi, gitu. Itu salah satu hikmahnya mungkin, Pak. Allahu a'lam di situ. Gitu. Itu yang kedua, yang ketiga tadi itu jawaban sekalian itu, Pak ya. Ya. Ketiga itu. Jadi kalau kondisinya seperti itu memang kesulitan kita yang akan terbiasa dengan pendapat seperti itu. Ya. Sama lah Pak kayak kita ya. Sholat hari raya di rumah ya. Itu kan ketika kondisi seperti itu orang akan beralih ke pendapat Abdurrahman bin Qasim membolehkan sholat hari raya di rumah. Padahal jumhur kan nggak membolehkan. Ya, ketika darurat itu perbedaan pendapat itu akan berguna. Ketika nggak darurat ya kayak kondisi normal kita pakainya biasa gitu Pak. Itu salah satu hikmahnya di situ. Mungkin itu yang kita bahas dulu pada hari ini ya Pak. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Kalau ada pembahasan yang lain mungkin ya nanti kita tambahkan jawaban yang belum memuaskan, nanti kita coba cari jawaban lagi yang lebih ini insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.